Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Ba'da. Sahabat-sahabat kita ulama. Kita itu yang paling sulit menjaga keistiqomahan. Bukannya melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan sesulit apapun kita bisa paksakan. Tapi yang sulit itu adalah menjaga keistiqomahan dalam melakukan kebaikan. Makanya kita itu harus lebih ekstra, bekerja keras, berjuang benar-benar agar bisa melakukan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan. Karena apa yang kita lakukan saat ini tidak menjadi jaminan itu bisa kita lakukan terus-menerus sampai akhir. Khususnya kita menjadi seorang santri. Sekarang subuh berjamaah. Kemarin subuh berjamaah. Apakah besok masih berjamaah? Terutama ketika kalian lagi pulang. Apa kabar kalian kalau lagi pulang? Masihkah berjamaah? Padahal, Masya Allah, ada pondok yang begitu ketat sekalipun. Sholat harus berjamaah. Kalau enggak jamaah, kalau masbuk, siap-siap rotan. Itu sholat wajib. 5 menit sebelum azan harus ada di masjid. Masya Allah. Sholat sunnahnya, duha, kumpul semua. Tahajud, bangun semua. Luar biasa. Mantul. Tahu mantul? Mantap mantul. Wajib pokoknya itu. Mantap betul. Luar biasa. Tapi ketika pulang, banyak dari mereka tidak melakukan, jangankan yang sunnah, yang wajib pun dilalaikan. Mereka tidak lagi berjamaah. Banyak yang kayak begitu. Jangan lihat orang lain, lihat diri kalian ini sebelum datang ke sini. Yalah. Ketawa lagi samut. Emang bener Mut, begitu Mut? Alhamdulillah jujur. Masya Allah. Kenapa seperti itu? Memang menjaga keistiqomahan itu sulit. Tetapi, nih resepnya, mau istiqomah nggak? Kalian kalau pengen istiqomah, lakuinlah dalam keadaan bahagia, senang. Sebab kalau kalian senang ngelakuinnya, bahagia melakukannya, apapun itu kebaikannya, entah ngaji, entah sholat, tersenyum di hadapan orang lain, bersedekah, membantu orang lain. Kalau kalian melakukan dalam keadaan senang, bahagia, pasti kalian ikhlas pasti. Nggak ada orang yang ikhlas itu ngajinya, sholat berjamaahnya, setelah selesai masang muka mencucu, asam kecut, dilihat yang nggak enak banget. Kenapa seperti itu? Karena kalau orang melakukan ikhlas, itu ada ketenangan yang didapatkan dalam dirinya, ada kebahagiaan, sehingga terpancarkan, terlihat oleh wajah-wajahnya berseri-seri, enak dilihatnya. Nah, disitulah kalau sudah ikhlas maka akan mudah melakukan keistiqomahan. Ayo. Karena kita ini memperjuangkan istiqomah itu yang sulit. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita tergantung akhir. Bukan lihat di sekarang kitanya nih, woi santri berjamaah terus, Masya Allah. Bukan. Tapi bagaimana nanti kita menjelang kematian kita. Apakah masih menjaga keistiqomahan? Masih menjaga berjamaah? Masih menjaga sikap sifat kalian ketika menjadi seorang santri? Kalau masih, alhamdulillah. Cobalah kalian lihat. Orang lain tuh jangan dari sekedar jeleknya itu. Tapi lihatlah bagaimana kebaikannya. Bagaimana hikmah pelajaran yang bisa diambil. Semisal seperti contoh teman kalian, Ardi Suciwo Tejo. Apa namanya Mudi? Ardi apa? Oh, Muhammad Zainal Ardiansyah. Ya, Di. Ini lo. Masya Allah. Luar biasa. Kemarin pas dianterin ke sini sama ini ya, leknya. Pak Le apa manggil? Pak D. Om. Sangar hat orang Jawa manggil Om. Biasa paling Pak Le, Pak D gitu, ini manggil Om. Oke dah, oke. Ardi anterin sama Omnya ke sini. Terus ya kan aneh waktu itu lupa ngasih nasihat atau pesan sama Ardi sebelum pulang. Biasanya santri kalau sebelum pulang itu 3 perkara yang aneh sampaikan. 1, jaga hablum minallah. Hubungan baik dengan Allah. Terutama ketika sholat. Waktu berjamaah. Kalian jaga. Hablum minallah yang paling mencolok itu harus kalian jaga adalah sholat berjamaah. Ketika azan berkumandang, kalian sholatnya di mana? Di rumah atau di tempat azan itu berkumandang. Yang kedua, adalah hablum minannas, menjaga hubungan dengan manusia. Hubungan baik dijaga. Jangan sampai tetangga pulang mondok udah nggak pulang-pulang, sekalian pulang malah ngecelin tetangga.
Ayo ke sini. Gak enak lu ngomongannya juga. Gak enak ucapannya. Gak enak muka dilihatnya. Wah, bahaya itu. Kalau hablum minas kalian jelek, itu berarti pancaran dari hablum minallahnya kalian jelek. Kalau kalian hubungan dengan orang sekitar kalian jelek, itu pancaran atau cerminan dari hubungan kalian tuh dengan Allah. Hablum minallahnya jelek. Makanya tergambarkan orang kalau baik apa jeleknya kepada Allah, dilihat bagaimana baik apa jeleknya kepada orang sekitar. Yang ketiga, mengamalkan ilmu. Kalau ada ilmu yang kalian sudah pahami, ada orang yang bertanya, jawab. Jangan sosok tawadu, menutupi kebodohan. Enggak, saya nggak tahu. Lah, insya Allah. Sosok tawadu gitu. Padahal memang nggak tahu. Tapi gayanya di sok tawadu dia. Astagfirullah. Saya baru pulang mondok. Saya nggak pantas saya ini menjawab pertanyaan seperti ini. Ini bukan saya ini. Coba nanti bisa tanya sama yang lain aja ya. Saya nggak tahu, saya nggak paham. Saya nggak pantas buat jawab. Alah, padahal bukannya emang bukannya tawadu, emang sok tawadu biar nutupin kebodohannya. Ada yang kayak gitu loh. Sebenarnya itu bukan tawadu, itu sombong yang tersimpan itu. Sombong yang tersembunyi itu. Kibar. Hati-hati kalian tuh. Makanya kalau ada yang nanya, jawab kalau emang bisa. Nggak bisa, udah cukup paham. Katakan saya nggak paham, saya nggak bisa. Jangan saya nggak. Terlalu banyak drama. Anda lupa nyampaikan ke Ardi begitu. Tuh kalau tiga apa tuh nasihat itu dilakukan, maka kalian akan sukses menjadi seorang santri. Tolak ukur suksesnya bukan menurut kalian, tapi orang sekitar akan mengatakan, wah baru nih santri. Waktunya sholat, berjamaah, sama tetangga, sama saudara, sama keluarga, teman-teman, hubungannya bagus. Ketika dia mau menyampaikan ilmu, nggak malu. Ada orang yang misalkan butuh bantuan, mimpin tahlil. Kalian pimpin tahlil. Ada orang yang ini maulidan, nggak ada munsyid, kan jadi munsyid. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ada orang yang semisal gitu, berkumpul dalam masjid waktu sholat Jumat, tapi khutbahnya libur. Kagak ada tuh. Mungkin ke luar negeri atau mungkin lagi sakit khotibnya. Kan gak ada yang khutbah nih, kalian maju. Biar saya aja. Jangan gitu, sombong gitu. Tapi maju kalau memang diminta. Kalau nggak ada yang minta, tetapi sama sekali nggak ada yang mau maju, maju kalian, jangan takut. Baca aja udah. Apa huruf jer lagi? Enggak. Atau baca rukun-rukun khutbahnya aja. Begitu apapun nih. Pokoknya kalau ada peluang amal ilmu, itu nanti tolak ukur kalian menjadi sukses seorang santri. Insya Allah. Pas ternyata malah Omnya Ardi mengatakan, alhamdulillah, malah kata ibunya Ardi itu, kenapa? Itu Ardi subuh-subuh bangun langsung berangkat ke masjid berjamaah. Itu aneh pas dapat kabar itu tuh di hati kayak, alhamdulillah, luar biasa. Tenang, masih Mas. Iya, saestu. Orang Jawa kalau ngomong saestu udah benar-benar serius itu loh. Iya, luar biasa. Padahal dulu jangankan berjamaah, bangun juga belum tentu. Jadi, makanya itu loh. Kalau kalian melakukan di sini, berjamaahnya, ngajinya, melakukan kebaikannya dengan kebahagiaan, maka akan timbul keikhlasan. Kalau kalian udah ikhlas, maka akan ada keistiqomahan. Kayak ada itu. Walaupun di sini subuh dibangun agak angel-angel, di rumah bangun sendiri, nggak ada yang bangunin. Tapi dia ngerasa kayaknya katanya kayak aneh bangunin juga di sono ya. Seremnya nyampe sono kali deh. Auranya, waduh si Salik. Ini bangun dia, takut nggak bangun dia, walaupun di rumah dia. Begitu Kang. Kenapa? Karena seperti itu kita harus menjaga keistiqomahan. Neng, jaga keistiqomahan. Jangan kalian sekarang pakai cadar, pulang nggak pakai cadar. Jaga keistiqomahan, pakai cadar baik-baik. Jangan kalau pakai cadar ini ditarik ke bawah, gitu, biar hidungnya kelihatan yang mancung. Kalau mancung, takutnya apa? Nanti ini cadarnya merosot. Ikan anjing pakai cadar begitu, apa diangkat segini tuh, jadi gede banget. Orang-orang pakai cadar apa? Normalnya, umumnya malu kalau ke bawah dia ke atasin yang dia segini. Seperti bisa ngeliat aja gitu. Ya kayak Ninja Hattori. Murah banget. Kalau Ninja Hattori ada kecil zaman sekarang nggak ada tahu Ninja Hattori ya. Tahu. Semangat banget Imam ya.
Mirip juga sih emang kayak ini ketuanya. Larinya begitu tuh. Ini loh, kalian menjaga keistiqomahan. Sekarang berjamaah, nanti berjamaah. Bagaimana caranya? Lakukannya dalam keadaan bahagia. Kalau udah bahagia nanti kalian ikhlas. Kenapa seperti itu? Al-imanu yazidu wa yanqusu. Al-imanu, iman yazidu bertambah, wa yanqusu dan berkurang. Jadi iman itu kan bertambah, berkurang. Tapi iman yang di sini bukan maksudnya iman percaya kepada Allah ya. Bukan kalian percaya sama Allah nanti nggak percaya. Bukan. Wah, kalau kalian imannya berkurang seperti itu, wah bahaya itu. Bahaya, murtad kalian. Hati-hati. Tetapi iman yang dimaksud di sini adalah iman yang dari dalam hati kalian mengimani Allah, lalu kalian pancarkan, kalian buktikan, aplikasikan dengan sholat. Gitu. Nanti sholatnya yang tadinya berjamaah jadi enggak, yang enggak nanti berjamaah, yang semangat enggak semangat. Itu tuh. Jadi pancaran dari iman kalian berupa amal bertambah berkurang. Ntar semangatnya, ntar berkurangnya. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Bagaimana kualitas kalian ketika melakukannya? Senang atau bahagia atau enggak? Kalau kalian menurun, itu wajar. Apabila menurunnya karena diri sendiri. Tapi kalau kalian menurun nih, amalnya, pancaran dari iman kalian menurun. Dan itu menurunnya bukan karena diri sendiri. Melainkan karena orang lain. Hati-hati kalian. Sulit kalian bakal istiqomah. Semisal gini, kalian tuh Masya Allah, istiqomah luar biasa. Terkait apanya? Ngajinya. Tapi kalau ngajinya di samping sama teman kalian yang istiqomah. Teman kalian yang istiqomah pergi atau pindah tempat ngajinya, kalian istiqomahnya kurang. Nggak semangat ngajinya. Wah, itu dipertanyakan. Rawan itu nanti. Rawan kalian tidak akan istiqomah. Makanya penting, kalian itu kalau memang nih, al-imanu yazidu wa yanqusu. Naik turunnya itu, jangan sampai karena orang lain. Kalaupun hanya bisa menurun itu karena diri sendiri gitu loh. Memang lagi ada problematika hidup. Semisal kayak, aduh udah lama ini orang tua, Masya Allah. Orang tua masih hidup, tetapi kepeduliannya telah pergi. Mau dikirim-kirimin kalian. Terus ngedon, ya jangan lama lah. Jangan terlalu lama. Nanti yang rugi kalian sendiri. Di saat orang-orang lain bisa tersenyum bahagia, kenapa kalian harus cemberut, merasa bersedih? Setuju nggak? Kalau ada peluang bisa bagi, kenapa harus bersedih? Bagaimana bahagia? Nanti nggak bisa jajan. Nggak bisa jajan. Jajanan banyak di sini mah. Kalian nggak punya duit 20 juta tahun juga di sini, tetap bisa jajan kok. Ada aja yang ngasih teman-teman kalian dermawan-dermawan. Apalagi itu tuh siapa tuh? Maulana. Masya Allah. Masya Allah. Ya, wajar dermawan. Sultan Sawit. Makanya itu, apalagi, kalau kalian itu menghilangkan kesemangatan kalian karena kepergian orang lain, bahaya itu, bahaya. Kalian semangat, misalkan ada aneh, kalian semangat, wah luar biasa, dahsyat. Tapi aneh nggak ada, kendor, ngaji begini ya, udah kayak zombie. Nauzubillah. Kalian bisa menipu aneh, kalian bisa menipu orang sekitar kalian karena kalian, tampilan itu gagah. Semangat ngajinya, semangat berjamaahnya, semangat melakukan kebaikannya. Tapi di belakang semua itu, ketika sendiri, ketika tidak ada orang yang lain melihat, ketika tidak ada guru yang melihat, kalian kendor semangatnya. Hati-hati. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Allah mengetahui kalian melakukan kesemangatan ini karenanya atau selainnya. Karena Allah, apa kata aneh? Karena Allah, apa karena orang di sekitar kalian? Kalau kalian udah bisa istiqomah karena Allah, maka ada siapapun, tidak ada siapapun, nggak ngefek, tetap kalian akan istiqomah melakukan kebaikannya. Contoh kayak kemarin, coba kalian masih semangat nggak? Neng, terutama siapa tuh? Sheila. Iya, Sheila ya. Kemarin ngeliat teman-teman kalian nggak ada aneh, semangat nggak kira-kira? Jujur. Nggak ada orangnya lagi, si Jakmalnya nggak ada. Terus ya tuh, siapa nih? Erang, Wahyu. Kamu ngeliat teman kamu semangat nggak di sini ngajinya? Nggak ada aneh padahal kemarin kan, aneh lagi pergi. Semangat nggak, Neng? Serius, jangan bohong. Benar. Coba kalau di Demak, waktu lagi nggak ada Pak Yai, mereka tetap seperti itu nggak ngajinya? Apa menurun? Kenapa seperti itu? Karena mereka ini udah terlatih. Ada aneh, nggak ada aneh. Jangan kan aneh pergi.
keluar buat survei rihla. Andai mati sekalipun mereka tetap semangat. Karena melakukannya ikhlas karena Allah. Karena melakukannya memang selalu dilakukan dengan kebahagiaan ngajinya. Mau imam yang maju ke, serius. Orang bocahnya diomelin. Mimpin tahajud itu. Udah kayak mimpin pasukan perang. Maju tuh kayak Abdul santai. Biasa loh. Kemarin nyaman gak diajarin sama imam? Langit. Nyaman ya? Wahyu gimana? Yuk anak-anak baru nih soalnya Mama Wahyu, Langit sama Wahyu nih. Kapan lagi coba diajarin sama Rohingya? Kunci. Tapi bohong itu, ini mirip doang. Semoga manfaat berkah. Semoga Allah mudahkan kita melakukan istiqomah apapun itu kebaikan, dan semoga Allah berikan kita kebahagiaan ketika melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولشيخنا ولاخواننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحي منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة.